ini tingkatannya sudah naik. Jadi nah hatib-hatib hati-hatilah kalimat yang ini. Itu sambungannya itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ulun artiakan biasa, bertakwalah kepada Allah, karena yang sebenarnya takwa al-haq. Siapa al-haq? Tuhan. Haqqa tuqatih. Wa amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kaifiyat wahdaniyatu sifat. Adapun kaifiyat mengasalkan Allah Ta'ala pada sifat, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tikad yang putus bahwasanya Allah Ta'ala jualah wahdaniyat pada segala sifat. Artinya asa bersifat kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan sama' dan basar dan kalam dan lainnya. Karena tiada ada zat bersifat dengan yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala, dan membangsakan sifat itu kepada makhluk yaitu majazi juga, bukan pada hakikatnya. Dan engkau lihat sifat itu berdiri kepada makhluk yaitu mazhar Allah Ta'ala juga. Maka apabila tahqiqlah pandanganmu dengan yang demikian itu dengan hakul yakin, niscaya panalah sifat-sifat makhluk di dalam sifat Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, jalan yang ketiga untuk kita bisa wasil, bisa sampai dan bisa mengenal Allah, yakni pada martabat wahdaniyatus sifat, artinya mengesahkan sifatnya Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, begini riwayat menyebutkan lah, mengenal diri itu untuk mengenal Tuhan. Kita nih mengenal diri itu untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tentu saja melalui mengenal diri sendiri dengan benar. Ulun ulang supaya lurus. Mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Jadi tujuan kita mengenal diri ini agar supaya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu melalui mengenal diri dengan sebenarnya. Karena itu riwayat ada yang menyebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah dia mengenal dirinya, maka sungguh terkenal Tuhan dengan sendirinya. Tetapi perhatikan kembali, wa man arafa rabbahu, siapa yang dia mengenal Tuhannya bighairi nafsika, mengenal Tuhan di luar daripada diri, artinya selain daripada diri, faqad bola dalalam ba'ida, sungguh sesat yang amat sesat. Bila pian mengenal Tuhan keluar atau selain daripada mengenal diri, hendak mengenal Tuhan faqad, maka sungguh dalalan ba'ida, sungguh sesat yang amat sesat. Tetapi lagi hati-hati, wa man arafa rabbahu, siapa jua yang mengenal Tuhan bi nafsika, di dalam dirinya, faqad kafar, siapa nih mengenal Tuhan di dalam dirinya seorang, maka kafir. Pahamlah maksudnya dah? Belum paham kan?
Bila pian mengenal Tuhan keluar dari diri, artinya selain nang diri nang ada nih, itu sesat. Tapi bila pian mengenal Tuhan, menyatakan Tuhan di dalam diri, kafir, karena Tuhan kada bertempat. Berarti apa supaya jangan salah? Karena Allah Ta'ala itu maha meliputi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak samping kanan, tidak samping kiri, tidak di luar, juga tidak di dalam. Ini makna meliputi. Jelaslah. Jadi hati-hati dan arahkan bila Tuhan Guru bebendir. Nya kadang-kadang terlalu alim bisa salah. Nama dengar ini menghatikan kalimat per kalimat. Bah Guru. Nah tadi nama mengenal diri di luar diri kan sesat. Mengenal diri di dalam diri kafir. Kayak apa ini? Karena Tuhan maha meliputi. Mengarang meliputi ini kadang kau bertempat. Nah nang pian-pian nih harap besar atau anak pian nang di pondok, bujur aja arti pi itu di dalam. Tapi jangan gunakan keharatan bahasa Arab pian itu salah. Karena tidak ada kata lain untuk membuat kalimat, lalu diambil kalimat itu fi, tapi jangan diartikan di dalam, karena sulitnya mengambil kalimat yang lain aja. Nah ini memang terlalu hard bahasa Arab, sehingga kena di dalam lah Tuhan bertempat. Jelaslah. Nang kaya wapi anfusikum apala tubsirun, diartikan Tuhan di dalam. Nah salah, karena tidak ada kata lain. Oleh karena itu harus banyaki belajar, banyaki belajar. Jangan tulai, itulai belajar, bercari ke tulai, belajar tulai. Pian belajar ni sugi kadang nang bercari pun kada tentu sugi jelok, baik belajar. Pian belajar ni sugi kada sugi kan, paribasanya baik we. Ada harapan selamat. Nang bercari tuh kada tentu jong sugi. Nah, jadi baik belajar. Nah kembali. Oleh karena itu, apa itu sifat? Makna sifat itu apa? Sifat itu adalah rupa dan keadaan yang nyata pada sesuatu. Nah, kita termasuk sesuatu. Alam semesta yang sebesar ini itu juga termasuk sesuatu. Itu arti sifat. Itu makna sifat. Rupa dan keadaan yang nyata pada sesuatu. Ulun pian ini sesuatu. Nah, nang kecubutan itu sesuatu. Kalau rupa atau sifat dan keadaan itu nyata pada sesuatu, yakni pada diri dan yang pada lainnya, lalu bagaimana kita memandang sifatnya Allah, mengasakan sifatnya Allah? Nah, lalu ujar Sidin, caranya bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tikad yang putus. Maksud i'tikad yang putus, i'tikad yang jazam, yang kada lagi berubah. Ada kita nih bahan-bahan bisa berubah. Maaf lah, ulun beritahu hukum dunia supaya pian ini i'tikad kuat. Nah, hukum dunia satu, ada pian ini kena saatnya dikumpuli orang, dan banyak kumpulan, karena ada saatnya pian dijauhi orang. Itu hukum dunia. Jadi jangan sedih, la khaufun alaihim wa lahum. Jadi ada saatnya orang menjauhi kita. Jadi harus sadar, ada saatnya pian dipuji, dimuliakan, disanjung. Ada saatnya pian ini kena dicela orang, digunjing orang.
nah disesambati orang hukum dunia. Jangan terkira la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan sedih. Orang ma'rifat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu hukum dunia. Hah? Ada saatnya kenapa orang-orang menganggap kita orang yang luar biasa. Ada saatnya mereka itu juga yang bakal menghinakan kita. Tadinya orang percaya dengan kita, tadinya percaya, bahkan dia sendiri nanti yang mendustakannya. Nah, dalam Quran kayak apa? Supaya mengenal sifat Tuhan. Dalam Quran apa dikatakan? Dalam ayat Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Dan tidaklah mereka berlari menjauhi Rasulullah. Tadinya bubuhannya percaya lawan Rasulullah, bahkan menggelari Nabi Al-Amin, orang yang dipercaya. Bukan kafir Quraisy nih, percaya lawan Nabi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tapi setelah Nabi diangkat jadi Nabi, Nabi diangkat jadi Rasul, bubuhannya juga nama ngaramputakan. Jadi mun pian bujur-bujur ma'rifat lawan Tuhan, la khaufun alaihim wa lahum. Biar aja nang orang tadi percaya lawan kita, wah ini mendustakan. Biar aja orang nang tadinya mengumpuli kita, wah ini menjauhi. Biar aja nang orang tadinya lawan kita, baik sekalinya memusuhi. Biar aja. Jangan dicela. Menandakan pian ini karena ma'rifat apa tidak. Tuh hukum naik. Nabi jadi dimapa. Sebelum Nabi jadi Nabi, belum jadi Rasul, wah bubuhannya, percaya. Wah Muhammad, dasar bujur. Banyak diangkat jadi Nabi, aku jadi Nabi diangkat Allah Ta'ala. Jadi apa sebagai utusannya, ngaramput bubuhannya. Nah, bukan. Jadi jangan tapi hira lawan makhluk. Kok biasa ya? Ikam datang gak ada soal. Ikam datang sorangan, tatap amplop ada bubah. Banyak atau sedikit ya, setelah itu juga. Nah itu melatih batin, melatih batin. Jadi jangan sedih aja Supianai, kawan dia orang nggak ada, dicela orang nggak ada. Ini dulu menempat diri. Kenapa? Karena memandang sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan itu ada baik. Kenapa? Karena di situ tajalli, banampak. Nah, lalu Nabi kada meladeni. Jadi harus dengan etikat yang putus, yang jazam, yang kuat, yang yakin bahwasanya Allah Ta'ala jualah wahdaniyah pada segala sifat. Artinya pada sesuatu itu kada lain sifatnya Allah, tidak ada yang lain. Ada yang lain nang memuji kita, nang memusuhi kita. Nah, ingat Imam Asy-Syafi'i pernah katakan, ketika ada orang memujimu, kata beliau, ketika ada orang menyanjungmu, ketika ada orang membesarkanmu, ketika ada orang menghormatimu, sebenarnya mereka itu memuji tutupnya Allah. Artinya apa? Mereka tuh memuji sifat Tuhan yang ada pada kita. Cuma yang dipuji kada sadar.
pian berilmu jadi orang alim lah, dipuji orang, hati-hati, itu lain sifat seorang. Imam Syafi'i memberitahu, ketika ada orang memuji kita dengan adanya kelebihan atau lainnya keistimewaan, itu Tuhan sebenarnya, ujar Sidin, yang dipuji itu adalah tutupnya Tuhan, sifat Tuhan. Dan pada ketika itu Tuhan menutupi aib kita. Aib kita ditutupi Tuhan dengan menampakkan sifat Tuhan yang ada pada kita. Padahal kita nih ahli maksiat, banyak dosa. Karena itu ujar Imam Al-Ghazali, kalau ingin mengetahui bagaimana keberadaan orang sesungguhnya, dirimu sesungguhnya, ulun pian, kalau hendak mengetahui diri pian yang sebenarnya nih, lihatlah pada ketika sendirian. Apa nang digawi? Nang saurangan, saat saurangan tuh, amun saat nang ini maksiat jelas saya pian sumpah. Coba saurangan, ayo kayak nah rahatan saurangan toh. Kalau engkau ingin mengetahui dirimu sendiri bagaimana, lihatlah pada ketika engkau sendiri. Jelas ada kita nih entah pandangan makhluk supan kalau malah gambar porno besorangan, maka ya Allah nang ada berselawar aja di apa namanya di HP limbah nang banyak orang, wah kisah kasidah, kisah syair berjuang, kisah wali-wali. Orang belum makrifat, masih pandangan makhluk. Nah diubah. Kada khawatir masuk ke sini kan? Ini tahap ketiga kan? Tahap pertama sudah tahap tauhidul af'al, tahap kedua tauhidul asma, ini tahap ketiga. Jalannya sorangan ke orang banyak, kamunya bujur apa soalnya sorangan beban nanti telanjang berita ya apa kisahnya nih bawa orang banyak, boy gebar wali-wali tahu HP-nya nih bubannya nih. Nah jadi anak mengetahui tak kebenaran diri kita nih, lihat kita saat sendiri. Nah, ya, bapik-apik kan? Nah kembali, jadi saat orang memuji tadi sebenarnya memuji sifat Tuhan yang ada pada diri. Tuhan menutupi aib kita. Andai kata orang tahu bagaimana kesalahan, kekeliruan, dosa dan maksiat kita, kadang mungkin orang memuji. Kalaupun orang memuji kita, yang dipuji itu sifat Tuhan yang ada pada diri kita, paham? Maka kadada riya, kadada takabur, dada ada riya dan ada takabur, itu tersandar di diri. Jadi kadada sebenarnya pembahasan riya ini tidak ada. Pembahasan takabur, sombong, angkuh itu kan ada sebenarnya. Adanya kenapa? Karena saat itu kita tarabuti sifat Tuhan, lalu muncul nama riya, muncul ngarannya takabur, hanya muncul, padahal ada. Jelaslah? Yo bapik-apik. Makanya menulun sambatakan wa ini kan pian ulun baris semua ilmu duduk nih pikir tauhid tasawuf mungkin tasawuf banyak pikirnya tauhidnya kada wujud wujud lo beritahu lah supaya jalan kita nyaman, jalan tol yang jembatan basit dia tuntung dan sudah kan sana aku namanya nyamper di Bandung. Ya Allah rame ulun beritahu daripada Allah Ta'ala nih kasihan lawan pian. Jadi Allah Ta'ala paribasanya menyampaikan melalui ulun jalannya ini, mengambil jalan dari Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa Imam Nawawi Al-Bantani? Beliau
Juria, Sunan Gunung Jati, Sunan Cirebon, Syarif Hidayatullah. Berarti Habib yuk. Apa ujar Imam Nawawi? Usul tariqatut tasawuf, jalan pian hendak bertasawuf nak wujud khamsatun, 5 jalan. Dengan singkat saja lho padahal. Apa bagaimana jalannya? 1. Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Jadi taat lawan Tuhan. Jadi nyakawa ilmu ini diamalkan biar bagaimana nang kadar kemampuan, jangan dikaji sekedar tahu aja lah. Namun biar sekedar tahu, baca buku aja mah sekedar tahu. Nah, selanjutnya apa? Setelah bertakwa kepada Allah, nah bertakwa kepada Allah ini ujar sidin pisiri wal alaniyah, saat sembunyi saat saurangan, atau di tengah orang banyak, tetap bertakwa lawan Tuhan, tetap taat. Jangan di kampung aja rajin beribadah, kampung orang maka orang ada yang tahunya jualan seorang hujan. Takwa Allah bisiri wal alaniyah, takwa kepada Allah secara rahasia atau secara halayak ramai. Ini secara syariat pian jalankan. Apa yang dimaksud secara hakikat? Soal apa? Tahu ya. Wasiat takwa itu paham? Kita ambil hadis. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah, rahatan di luar, atau orang yang kada tahu. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini tahap kedua saudara. Tahap ketiga hakikatnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ulun tidak lagi memaknai bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini tingkatannya sudah naik. Jadi nak hatib-hatib hati-hatilah kalimat yang ini. Itu sambungannya itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ulun artiakan biasa, bertakwalah kepada Allah, karena yang sebenarnya takwa al-haq. Siapa al-haq? Tuhan. Haqqa tuqatih. Amun pian terjemah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kada kawa bujur takwa, amun kada orangnya nang takwa. Siapa? Al-haq haqqa tuqatih. Tuhan. Tahu kita ini kada kawa takwa. Nah, 3 tingkat kan? Syariatnya, tarikatnya, hakikatnya. Mun sudah nang 3 nih, ma'rifat hasilnya. Ma'rifat itu kada usah dicari, itu hasil. Jelas? Jadi nang hak juga haqqa tuqatih. Jadi esok siapa-siapa nang jadi hati. Jangan tongkat diambil berdua malam ini. Ini anda akan jadi hati. Bingung mana tongkat. Bawa sidin mulai malam. Apa? Siapa nang al-haq tadi? Nih, jad, sifat, asma, af'al. Ulang-ulang. Ini nang si takwa, nang sebenarnya si takwa tuh jad, sifat, asma, af'al. Jad diri Muhammad. Ulang-ulang. Jad itu, jad Allah itu sebenarnya diri Muhammad.
nang dipadahkan diri Muhammad tu rahasia kita. Buliki rahasia kita ni nah. Ini pang nang dipadahkan diri Muhammad. Nang diri Muhammad tu kada lain jatnya Allah. Itu nang takwa. Haqqa tuqati. Lain seorang. Sifat itu kada lain rupa Muhammad. Nang dipadahkan rupa Muhammad yang nyawa kita. Nah, nyawa beratani kada lain rupa Muhammad. Rupa Muhammad itu sifat Allah. Lain kita ulang. Asma itu kada lain nama Muhammad. Nama Muhammad adalah hati kita. Af'al itu adalah perbuatan Muhammad. Perbuatan Muhammad itu tubuh kita. Jadi yang ada pada kita ini sebenarnya zat sifat asma af'al, lalu bernama Allah. Itulah haqqa, itulah nang sebenarnya tuqatih nang takwa. Ada kita cuman bayang-bayangnya. Nah, lihat bayang-bayang lah. Nah, tidak bergerak bayang-bayang kita ini bayang-bayang. Kada bergerak bayang-bayang. Mun wujudnya kada bergerak. Nah, berbayang. Ini wujudnya umpama tangan nulu ini wujudnya. Ini bayang-bayangnya. Kita ini bayang-bayang, tidak bergerak wujud. Nah, tidak bergerak bayang-bayang, amun wujudnya kada bergerak. Nang haknya nang takwa. Haqqa tuqati. Walhasil ya Pak, ittaqullaha haqqa tuqati itu di mana Pak? Sadari sesadar-sadarnya. Sadari sesadar-sadarnya bahwa al-haq, yakni Tuhan yang bernama Allah, itu nang sebenarnya nang takwa, lain kita. Tapi tetap saja beramal, jelas. Nah, jalan pertama deh. Aja supir ini kada bapak jalan, mau kira-kira tuntung jam 1. Sebutnya juga. Nah, yang kedua jalannya. Pian mun kada jalan ini sia-sia. Makanya sebenarnya orang nang kada memakai jalan ini kada mungkin nyawasil untuk kada mungkin. Ilmu dedangaran jalan yang kedua. Napa? Wattiba'us sunnati, ikuti sunnah Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah. Fil aqwali wal af'ali, baik perkataan atau perbuatan, ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah supaya ulun nang melajari pian ini kada salah. Andai kata pian ini kada mengikuti sunnah, nah itu pian yang salah. Jangan menyalahkan guru. Wattiba'us sunnati fil aqwali wal af'ali, ikuti sunnah Nabi baik perkataan maupun perbuatan. Lalu dipadahkan ahlus sunnah wal jamaah. 4. Namun sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah ini itu hakikat diri kita juga. Nah, ahlun siapa? Nang sunnah nang mana? Bila sudah ahlun lawan sunnah ketemu, maka otomatis berjamaahnya. Tahu lah. Nah, ulun tingkat akan pula. Ujar Tuhan apa? Wa antul amanati ila ahliyah. Serahkan wadul amanati ila ahli, serahkan amanah itu kepada nang ahlinya. Sekarang nang mengandung amanah di diri kita ini nang mana? Diri yang batin. Amanah Tuhan pada diri kita ini diri yang batin, rupa roh. Nah, serahkan amanah itu kepada yang mengandung amanah. Ini Tuhan nyuruh. Serahkan amanah kepada yang punya amanah. Amanah
Tuhan di diri kita di apa? Diri yang batin. Diri yang batin itu kada lain ruh. Nah diserahkan ke mana ruh nih? Kepada yang mengandung amanah. Serahkan amanah kepada yang mengandung amanah, yakni nur. Jadi ruh nang ini amanah di diri pian. Namanya itu ruh. Kudrat, irada, ada sifat lah. Sifat kelak, kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sekarang dengarin. Nyata sifat Tuhan pada hamba. Nyata sifat Allah tuh pada hamba. Hayat nyata pada nyawa, maka hiduplah kita. Boleh gimana? Hidup kita ini karena nyawa. Makanya bahasa kita yang sering dilontarkan, mun kada nyawa mati unda. Artinya apa? Hidup kita ini karena nyawa. Nyawa ini kenyataan hayat. Jadi nang hidup itu tetap hayat. Sedangkan hayat sifatnya Allah. Maka itu sifat yang ada pada kita adalah sifat Allah. Hamun pian nang merasa hidup mati, bakal sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dua dalil supaya pas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mun pian nang merasa hidup pasti mati. Nangaran mati kada ada nyamannya. Soalnya tapi mun pian katakan hidup kita karena nyawa. Hidup nyawa karena hayat. Kenyataan hayat. Maka yang hidup hayat. Amun nang hidup nih hayat di apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran 30 juz ini banyak ayatnya. Kam hati-hati jurusannya masing-masing. Kekal Tuhanmu yang memiliki jalal kebesaran, ikram kemuliaan. Kalau kita nyatakan nang hidup nih hayat, maka kekal. Mun pian nang hidup kullu nafsin za'iqatul maut. Nangaran maut. Bila salah baca maut makinnya nyata ada lain sifat kita Allah. Kudrat itu nyata pada anggota. Maka Pak Boy kuasalah kita. Tapi yang kuasa pada kita. Nyata pada anggota tuh. Anggota ini dari kudrat, kenyataanku kudrat. Irada nyata pada hati. Maka kehendak kita. Kehendak jasad ini bukan jasad, bukan pian nambah kehendak. Hati itu nyatanya iradat. Sifat Tuhan. Amun pian nambah kudrat beiradat, lalu sambatannya nafsu. Sembahyang nafsu juga. Kenapa? Seorang. Jelas kan? Kudrat itu nyata pada anggota. Sehingga berbagai-bagai jasad. Iradat nyata pada hati. Maka berkeinginan dan berkehendaklah kita. Amun pian nang merasa berkehendak, itu nafsu. Bahasa nafsu itu apa? Hantu. Berarti nang sembahyang itu hantu. Sadari nafsu kan diri. Ayo, selama ini sadarlah. Jadi hantu aja kayak apa hendak dibuka, setan dibacakan, mau tunggu ini orangnya sudah. Ya kan? Kalau pembukanya dibaca ayat kursi kada pembukaan aku jantung. Baik dah orangnya.
bacakan 3 kali bacaan kursi, kada baca jauh menurunnya. Sifat siapa tuh? Sadarlah, ilmu nyata pada akal nih. Nang alim-alim nih, hati-hati nang alim-alim. Maaf aja, kita ini terpandang guru bila bolang, kita ini kita pandang guru bila penampilan. Jangan kayak itu. Allah mengangkat walinya tidak dengan penampilannya. Contoh, kalau orang pegawai rumah sakit pakaiannya apa? Hah? Putih lah, khas kalau koki bang, putih juga tapi beda lah. Nah, masing-masing ada bajunya. Polisi ada bajunya kan? Nah, polisi ada baju, tentara ada bajunya tentara. Nah, apa lagi? Hah? Security ada bajunya. Hanya kebetulannya ulama, lalu baju ulamanya seperti itu. Ini cuman baju, paham kada? Kada mungkin ratan bebacaan baju tentara, kada mungkin. Bujur kan? Jadi bila pakaian nang itu tuh alim lah. Ini nang kita luput benar. Sayangnya itu cuma baju nang posisi masing-masing, ya kan? Harus pakaiannya nang kayak itu. Pegawai ada baju pegawai, paham lah? Cuman tidak memastikan dia alim apa ada, dia ahlinya apa tidak. Nah, sekarang ilmu nyata pada akal, lalu kita tahu. Kita nih jadi tahu karena akal tuh kenyataan ilmu. Jadi nang tahu lain kita si ilmu. Kada ada nang alimnya dada. Kada nang alimnya. Singkung-ingkung dari nang alimnya. Ulun pian sama. Di mana samanya? Sumum bukmun umyun. Quran nggak ada. Yang ada dapat memaham benar ya. Sumun, kita beratanya sumun. Apa sumun? Tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Kita beratani, ambil ayat Quran yang lain. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku kata Allah yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu dan kamu tidak mengetahui apa jua pun. Kan dia alimnya. Ada alimnya, la ta'lamuna syai'a. Enak berarti kan? Mesti. Yo, sadar-sadar ulun dia. Orang bodoh terlebih baik kalau dia beradab. Maksud beradab nih kada tarabuti haknya Allah. Daripada orang berilmu tapi tak akui alim, celaka. Paham nggak? Ulun-ulun nah. Orang tuh bodoh, terlebih baik dia walaupun bodoh. Orang bodoh terlebih baik karena adab daripada orang yang merasa berilmu tapi tak akui. Nah, ya sifat Tuhan tidak. Adapun maaf, ku bujurakan belum boneka men. Andai kata nih kita ini ada memiliki keistimewaan, mati, meninggal, wafat, berpulang ke rahmatullah, banyak orang yang menyembahyangkan, banyak. Kemudian lagi banyak orang yang mengantarkan ke kubur, banyak orang mengadakan haulan kita. Maaf, apa itu ciri wali? Tidak. Maaf, ada di ciri wali. Itu lain ciri wali. Kalau pian mengatakan itu ciri wali, sahabat dulu meninggal, tapi banyak junungnya bayangkan.
ibaratnya pembubuhan nang di Banjarmasin nang ini bakal wali. Hah? Pahami Pak? Ini kita sudah bicara sebenarnya, ini hakikat kebenaran. Jadi bila pian keluarga meninggal, walaupun nang menyembahyangkan seadanya, nang banyak ada di ciri wali. Jelaskah? Itu cuman penghargaan. Kubah, maaf, kubah itu ada juga ciri wali. Itu cuman penghargaan. Jadi biar pian alim kada dikubahi orang, kada apa-apa, supaya mudahan selamat nintu aja. Ya Allah, kubah itu ada ciri wali. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang wali kutub, banyak ikan belajar. Di Kubah sidin di Nesan sidin tulisi, jangan jadikan kubur kami berhala. Kita di Banjar, Allah berkebenaran Kubah oleh kayak bergerak alimnya gitu. Nah kayak bergerak. Aku buat bertakun alimnya tuh kayak apa geraknya tuh alim bener kan? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ikam baca riwayat sidin kayak apa kewalian sidin, keistimewaan sidin, karamah sidin, masih sempat-sempatnya menulis di Nesan, jangan kau jadikan kubur kami berhala. Yuk. Kenapa? Karena sadar sebenarnya sini nak memadahkan, ayo ikam boleh ziarah karena itu sunnah. Ayo ikam berdoa boleh, tapi tauhid ikam bujurakan. Ya nang kena mau tauhid kada bujur tuh ya nang Nesan tuh beguyang, diguyang sih di Nesan. Mbak, 3 tahun mendatangi kubur wali ini kada kabul-kabul, guyang sidinnya lagi. Pabila ada tuh kabulnya. Kan kada bungola. Inya salah. Sudahlah. Jadi pian jangan lagi berharap kayak itu. Kada usah, mun pian meninggal, kada usah berharap orang banyak datangan, banyak menyembahyangkan, banyak bajiaran, dosa. Penting kita selamat. Tujuh. Sama aja supaya kita nih berduit. Kada penting orang mengawani kada datang. Mun sudah berduit rumah ganal, nyaman gelap, nyaman. Kawani orang kekendaraan, dimuliakan orang kadang, dipadahkan orang sugi kadang. Ada masalah? Munnya duit banyak, usaha jalannya, rumah gonol, motor ada, kendaraan ada, bini satu aja, tapi satu di sini, satu di sana, satu di situ, satu aja. Ada perlu? Ini melajari pian supaya lawan Tuhan kuat. Ini pun masih ada lagi pandangan makhluk, kada masuk bab ini. Ini pandangan pian masuk, hendak dapat kemuliaan dari makhluk. Bah, ya Tuhan, luput sudah pian memahami ini. Pun orang sudah kada kecewa lagi orang, dihina orang, kada apa-apa. Dipuji orang, kada jua apa-apa. Kita nih dipuji orang, kada jua naik. Ya kan? Kita dicela orang, kada jua hina. Bujur kada? Kenapa nang itu nang di pikiran kan? Wah, sampai seorang ini bila mati banyak pasti menyembahyangkan. Bang seorang mati pasti kena ubah gana. Dosa nang sugi kan banyak jual. Hah? Mon amplopnya 100.000, kayak mon amplopnya 100.000 nang sugi ini banyak ada menyembahyangkan. Beda roh cair, kada air lagi cair ya. 100.000 saya kumurang berarti sekali takbir berapa? 20.000. Kada ingat lagi tuh Fatihah. Rakaat pertama, takbir pertama kada mengatakan Fatihah. Allahu Akbar 100.000, 25.000. Takbir kedua kada ingat juga lagi bacaan salawatnya. Allahu Akbar 50.000. Takbir ketiga kada ingat juga lagi baca doa. Allahu Akbar 75.000. Takbir terakhir Allahu Akbar nyaring ganap 100.000. Banyak lah tolong amun
wasil-wasil. Ngertilah. Ulun kada menghinakan tapi ingin membersihkan. Paham? Jangan lagi harapan lawan makhluk kecewa enak. Mengharap lawan makhluk ini kecewa. Lawan Allah Ta'ala aja. Nah menggerakkan Allah Ta'ala jawab. Ketika tiba waktu wafatnya, sholat masyhur khobarnya. Kayak apa guru? Saya pernah tahu meninggal. Soalnya orang sealaman getangan. Nah Tuhan menggerakkan. Pian kan usah undangan. Allah Ta'ala nang menggerakkan geretek hatinya. Ada dalam saya loh. Orang dibaca tuh ditelaah. Ada usah pian berian ditelaah. Allah Ta'ala nang menggerakkan geretek hatinya. Wah, satu umat nang di hulu-hulu mana di ujung-ujung di Banua ada tangan. Nah, jangan lagi bila mengharap makhluk ini kecewa lena. Kecewa. Bujur-bujur lawan Tuhan. Lanjutlah. Sama nyata pada telinga, maka mendengarlah kita. Jadi yang mendengar itu sama itu sifat Tuhan. Nah sifat Tuhan ada pada kita. Bosor nyata pada mata, maka melihatlah kita. Kalam nyata pada bibir, nyata pada lisan, nyata pada mulut, maka berkatalah kita. Walhasil sifat yang ada pada kita bukanlah sifat kita, melainkan sifat Tuhan kita. Nyata. Yo, itu nang bujur-bujur ujar sidin tadi napa? Dipandang bujur-bujur. Nah, segala sifat itu sifatnya Allah. Nah, sekarang berkaitan dengan sifat, lu lanjutkan. Sudah nyata tahu sifat pada diri ini sifat-sifat. Amun sifatnya tuh ada pada diri, bisa ada. Kita dan semesta alam. Hiya huwa wala hiya ghairuhu. Ini nama ajaran kitab. Jadi ada lagi di kampung kita ada lagi deh. Ada lagi di kampung. Ingat ulama bahari itu jangannya dengan bahasanya tuh sedikit, pecahannya banyak. Kata-kata sini apa? Hiya huwa wala hiya ghairuhu. Hiya artinya sifat. Hiya sifat. Huwa hiya tuh kada lain huwa. Sifat tuh kada lain zat. Kada lain. Sedangkan pada diri kita yang ada pada kita ini sifat Tuhan. Hiya huwa wala hiya ghairuhu. Sifat itu kada lain zat. Kalau sifat itu kada lain zat, maka tiada lainnya bahwa itu adalah zat. Lalu kenapa kita menyebutnya itu sifat? Sifat pada lapang. Bila disambat sifat, pahamlah. Bila bernyata sifat. Padahal zat pada makna, padahal itu zat. Ngerti? Ngerti kada? Bingung nah? Paham kada? Aku kada mengarasi. Bila aku karasi aku nang nafsu. Artinya pian paham kada paham. Sambatannya aja sifat, padahal itu adalah zat. Ini nang dipadakan kalimatnya hiya huwa wala hiya ghairuhu. Sifat itu kada lain zat. Sifat itu adalah zat dan tiadalah sifat itu melainkan zat. Nah sedangkan sifatnya itu adalah diri kita. Berarti nang ada ini kalau disebut dan karena sudah nyata
maka sifat. Bila pian sambat dan sudah nyata, maka itu sifat. Padahal sifat yang itu kada lain zat. As-sifatu wahdatu bizzat. Nah itu kalimatnya. Sifat itu asa dengan zat. Bukan ada sifat, bukan ada zat. Tetapi sifat itu asa dengan zat. Sifat itu tiada lain adalah zat. Jelas? Berarti nah ada nih. Bila pian sambat sifat, mun pian sudah tahu berdiam aja lagi, maka itu zat. Jelas? Kekal. Nah pandangnya lagi. Nang nyaman nih memandang sifat Tuhan ini lawan kan anak pian khususnya. Makanya jilun mun kawa makin banyak anak makin makrifat. Ada kita nih malah ada nana itu makin banyak anak makin talipat. Ini nak mau. Kenapa? Nah, Allah tuh menciptakan manusia dan semesta alam ini Pak Aiboy, Tuhan hendak melihat kebesarannya. Ini nang sealaman nih Tuhan hendak melihat kebesarannya. Nah itu nak ulun umpamakan bila pian nih anakan banyak anak mestinya pian makin makrifat. Kenapa? Itu sifat pian. Jadi ibu-ibu nih, Bu, kada usah tumbur di rumah bila laki hendak sangit lawan anak. Oh ingat akan banyu siapa? Kayak itu aja. Oh abahnya itu banyu siapa? Mbak menyipatilah. Kenapa? Nak ditempiling anak, nak diajar ditendang anak. Kenapa? Ada ingatkan banyu siapa? Cucuratan tak? Cucuratan siapa? Aman sifatilah. Makanya makin banyak anak makin makrifat bakalakuannya. Tapi minta redalah ulun betakun lawan pian. Anak kita ini lebih banyak mensifati sifat abahnya apa mamanya. Oh, bini empat sudah lulus. Nah, pian. Anak kita nih terlebih banyak mensifati sifat abahnya apa mamanya. Ini bujur lah. Ayo jawab. Abahnya. Abahnya. Oke lah. Ku jawab kan. Bu, Pak, dengarkan. Bapak, Ibu, dengarkan. Terlebih nang belum kawin, dengarkan. Nang sudah kawin, kawin lagi. Anak kita ini Pak Ibu terlebih banyak mensifati sifat ibunya, sifat mamanya. Karena itu kawinlah, persuntinglah perempuan yang baik, perempuan yang soleha. Karena anak kita Pak lebih banyak mensifati sifat ibunya. Jangan sembarangan. Ini banyu tuangannya kemana? Nah, jangan asal bungas. Boleh cari rupa yang cantik tapi hatinya juga bagus. Jangan rupanya yang cantik, hatinya nah kayak harimau. Aduh. Jadi anak-anak kita tuh lebih banyak mensifati sifat mamanya. Maka itu Bapak Ibu kalau punya anak laki, jangan bahasa Inggris anak lanang. Lanang apa itu? Kalau ada anak lelakian, hati-hati memilih calonnya. Jadi karenanya lebih banyak mensifati sifat mamanya. Jadi inya pintar itu sifat mamanya, inya taat itu sifat mamanya, bukan sifat lakian dia, bukan. Nah, paham kan? Kalau Pak, siapa dulu abahnya? Belajar dulu. Itu mensifati sifat mamanya, yang lebih banyak. Jelas kan? Nah, kembali ke diri kita. Itu peringatan. Kayak Pak Guru yang sudah terlanjur ulun nih. Nah, aku kadang-kadang kawa pemandangan itu. Suruh bahas
biasa kalau pina hamuk bini piannya kalau itu bijaksana aja nih apa caranya supaya kawal lagi nang itu guru orang asam guru ini tadi sudah bebinian nih ibu-ibu dia pak diangkat-angkat disanjung ya kalau dilawanakan ini dihentak ke pulang kita berbalik pulang nyata kalau nih nyata ada kita melihat. Nah sekarang Bapak Ibu, jadi sifat ketuhanan yang ada itu nyata pada diri. Bagaimana? Oleh karena itu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulun katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ahlun tadi siapa? Nah ahlinya siapa? Ruh. Di diri kita ruh, karena itu nama menanggung sunnahnya namanya jasad. Apabila ruh dan jasad mesra, jamaah. Paham? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahasa syariat berpegang kepada Quran dan hadis. Secara hakikat Ahlus Sunnah itu di diri, jangan dipisah. Ahlunnya diri yang batin rupa roh, sunnahnya diri yang zahir rupa jasad. Kita dibilang manusia dan hanya dibilang insan apabila terdiri dari roh dan jasad, terdiri zahir dan batin. Kalau roh saja bukan insan, hantu. Kalau jasad saja bukan manusia, patung. Jelaslah. Lalu karena terhimpun keduanya, zahir batin, roh dan jasad, bangaran insan. Lalu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia numpak nang mana? Nang kunciakan tuh kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik nang ini aja loh. Jelaskan. Secara zahir ikuti apa yang Nabi contohkan, paham? Tapi secara batiniah pian harus tahu. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah diri ini. Maka bila berpegang lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih selamat. Jangan galarnya aja Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaku-ngaku. Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Nah dua sudah. Dua kalau sudah. Nah ketiga jalannya di mana lagi? Masya Allah. Jalan yang ketiga, maaf lah, ini harus belajar biarnya. Ngali sedikit. A'radul khalqi, al-a'radul khalqi, berpaling dari manusia. Jangan tapi banyak bakawan. Kenali yang dikenali ya. A'radul khalqi, al-a'radul khalqi, berpaling dari makhluk. Pilih ikbal wal idbar, baik nang datang dari depan atau nang datang dari belakang. Makanya tarekat wali mengurangi bakawan. Sekedarnya aja, jangan SKSD, sok kenal, sok rinci. Jangan sok kenal, sok dekat. Kenali nang dikenali. Masya Allah tuh nah. Anak Allah yang sama guru ada keluar belajar di rumah aja terpelihara orang. Kita ngambil berkah. Allah yarham Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Sidin mulai anak dalam rumah Habib Abu Bakar Gresik 16 tahun. Kada pernah turun rumah. Bukan menakibnya. Jadi wali kutub tidak satu orang pun. Makanya Pak Ibu bila dibicara, bila pengajian jalan wasilah bicara wali cepat atau wasilahnya dengan salawat itu cepat. Makanya biar jangan telinga rasa panas atau
bisa pulang. Oh, ini dengan jalan ini nang supaya cepat kita nih. Jelas kan? Inda zikir aulia tanzilur rahmat, turun rahmat. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Dari sidin lahir kakaknya 16 tahun kada pernah turun rumah. Tidak satu orang pun nang wani mengeluarkan khalwatan sidin 16 tahun. Siapa nang wani? Guru sidin juga. Siapa? Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Ampel Kubah. Ampel Kubah nang di Ampel dalam pasar. Nah tuh paguruan sidin Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Ujar sin sudah keluar. Begitu keluar, ngaran Nur Sidin masuk. Sayangnya tatkala itu seekor binatang kucing nang melihat langsung tergeletak mati. Andai kata tatkala itu manusia biasa nang kayak kita, mati juga. Saking nurnya itu kuat badan. Jakanya tegangan listriknya itu berapa ampere? 16 tahun. Siapa lagi? Al-Imam Al-Habib Soleh Al-Hamid bin Muhsin Al-Hamidi. Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamidi. Amun kita ada juri, biar aja hafal itu. Asal disambatakan tanzilur rahmat. Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamidi. Habib Soleh Tanggul. Berapa tahun sin khalwat? 8 tahun. Tidak satu orang pun yang berani mengeluarkan khalwatan sidin. Siapa? Yang berani mengeluarkan justru guru sidin. Siapa guru sidin? Ya Habib Gresik. Jadi Habib Soleh ini murid Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik murid Habib Muhammad Ampel Kubah. Habib Muhammad Ampel Kubah bang guru sidin siapa? Ayo, ada yang tahu? Buka dalam kitab. Murid sidin Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsi, sahibul maulid. Nama ngaran maulid itu guru sidin. Jelaskan. Ikam sebutin-butin loh kisahnya. Biar aja mudah-mudahan K7 ini turun rahmat. Tujuan. Jadi Habib Ali itu guru sidin. Habib Ali menurunkan punya murid namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad punya murid Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar punya murid Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul siapa khalifahnya? Anak sidin seorang sudah meninggal. Beliau buta, perempuan. Tuh khalifah sidin ganti sidin. Kami pernah bertemu belang bini. Beliau sudah wafat. Sarifah Fatimah. Jangannya waktu itu ikam sempat belang. Tuh khalifah sidin. Karena waktu hidup anak sidin pernah berkata, bah jangan bahasa kita monpian kada ada lagi mas siapa ganti ikamnya sih gantiku. Beginian aja. Ya sudah. Yang penting bagi kita kaulah mengurangi bakawan. Ini jalannya dulu. Sekarang hakikatnya apa maksud mengurangi bakawan? Bukan sekadar johir lalu kada turun rumah. Masya Allah, jangan ada lagi selain Allah. Maka itu dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ujar sini apa? Jangan engkau bergaul kecuali selain dengan Tuhan. Bakawan lawan Tuhan. Ini bujur, ini perkataan wali, nah harus dipaham. Ujar si wali, jangan engkau bakawan mun kada bakawan lawan Tuhan. Jangan engkau bicara berdialog nih bepandiran kecuali lawan Tuhan. Amun kita bakawan selain Tuhan, bepandiran selain lawan Tuhan, maka sia-sia
itu di mapa hakikatnya. Nyata Tuhan melalui sifatnya, sedangkan sifatnya itu kada lain diri dan semesta alam. Maka itu lawan bicara pian, kawan pian kada lain Tuhan, tapi tidak boleh disebut secara langsung. Jadi ayo bakawan, tapi bakawan lawan Tuhan. Paham kan? Bahada kan yang lain. Dadalah kasihan nang ke pasar berjualan. Ke Tuhan kada gila. Dia mau jualan berapa yuk? Nah yuk beranai nang itu beranai. Tapi bila pandangan johir makhluk, nah sia-sia. Maaflah, minta reda. Ulun akan bongkar ini. Kan dalam riwayat ada yang mengatakan apabila terkumpul 40 orang maka ada satu nang Tuhan sayangi, artinya yang diangkat jadi kekasihnya. Ini hadis tolong dipaham. Nih berapa ekor kita nih? Hah? Kira-kira berapa? Jangan lebih, kira-kira berapa? Kira-kira pimpinan lawan lelaki berapa orang? 100 lah, yang untuk itu nyaman. Nah, kalau 100 berarti anggap aja 2 ikung wali lah. 40 kali 2 80. Ya, 3 wali lah di sini. Apakah pian memastikan kalau 40 itu seikung wali? Lain. Maksudnya nang 40 seikung itu pengharapan. Mudah-mudahan nang tak kumpul 40 nang ini seikung barang. Paham kah? Bukan pasti bila se-40 seikung. Ini pengharapan. Mudah-mudahan nang 40 ini ada seikung. Busia nang 40-nya buntat. Mamba. Jadi jangan katakan kalau kurang 40 lah lu kada ada wali. Jangan. Biar berarti 3-an aja ada kali 3-nya. Nah. Atau seikung aja walaupun 3 ikung. Nah itu. Jelas kan? Itu nang bujur. Jadi nang dikehendaki itu tadi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi jangan lagi pian pandangan ini jahir. Amun pandangan jahir maka semuanyaan makhluk. Bila pian melihat lawan mata beratani makhluk. Tapi bila pian melihat dengan basor sanyaannya ini Tuhan. Cuman tidak boleh disebut secara langsung. Bila disebut tetapi makhluk. Nah, aku lah melihat lawan hati ke dalam mata lah gigilan. Berarti ini Tuhan. Jangan disambat. Bila disebut itu makhluk deh. Jangan disebut perkara hakikat ini tidak boleh disebut. Jelas kada? Nyebut huruf kada, bersuara kada. Ulun menyebutakan, menyuarakan di dalam taklim, dalam belajar. Kalau kada pian kada tahu. Jelas kah? Tapi saat memakai jangan disebut. Bila disebut walau ilmunya bujur, tatap hukumnya makhluk. Tatap makhluk dimambaja. Oh, jangan lagi pandangan makhluk. Jadi kita nih bergaul lawan Tuhan aja nih. Nyaman kalau lawan Tuhan. Nah, kayak itu bro. Nah, mudah-mudahan tuh. Nah, 3 sudah. Bila pian nang kasiannya, maaflah minta nang kasiannya pian dibulikan melihat anak pian makhluk hancur kasiannya. Pian melihat anak nih bujur-bujur di janaki. Batiniah tuh nanti kuati. Pandangan itu dari dalam bawa keluar. Paham gak? Pandangan batin itu dari dalam bawa keluar. Amunnya pandangan johir nang di luar bawa keluar makhluk. Kalau pandangan dari dalam bawa keluar, majhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Kalau pandangan dari luar bawa keluar, sanyaannya makhluk, hancur. Kasihan anak bini. Nang dilihat bini, nang dilihat anak, apalagi dia melihat di jenazah kuitan. Mamaku mati ha pulang. Abahku jiun ha pulang. Nah maka kasihan binasa. Pandangan pian bujurakan nih hukum.
Justru dari pandangan ini nang menentukan hukum. Jelas kan? Ini jadi hukum nih. Saksi kalau nih. Jadi hukum pandangannya di mana? Nah, jangan lagi pandangan makhluk. Saudara, nah itu nang dikatakan apa tadi? Berpaling dari makhluk. Jangan lagi pandangan makhluk. Kawan kita Tuhan berataan. Ayo Tuhan minum. Itu jangan dipender. Mau benar ya. Nang keempat. Nah, berataan supaya pian jalannya ada. Pian diberi jalan kada mau juga. Kayak apalagi ulun cara nak melajari pian nih. Pian ini modelnya hantar langsung aja. Tuhan, orang itu ulun aja nah. Datang ke sini disuruh bacaan dulu hanya dapat. Amun beranayan aja apa tadi? Biar gurunya datang. Nah baru lagi. Ayo ya sudah mulai. Nah tolong. Pian ini diberi jalan mau sawat kada manggawi juga. Nah sudah tuh urusan pian dah. Nangka 4 apa lagi? Nangka 4. Ya Allah, reda dengan Allah. Ini orang ma'rifat. Ya Allah, karena memandang sifat reda kepada Allah. Fil qalil wal katsir. Reda Allah. Reda lawan Tuhan rajaki banyak kah? Sedikit kah? Fil qalil sedikit kah? Wal katsir banyak kah? Reda. Ini kenapa kamu? Ulihan seribuannya, wah dibalik. Nah kayak itulah orang kenal Tuhan. Ayo Bang, mohanya mana mohanya? Ada cucuk, reda. Karena reda tadi karena melihat sifat Tuhan. Yang sedikit dariku ya Tuhan, nang banyak dariku juga. Ini nang bagusnya, Bu minta maaf. Ini bebinian nang terlebih memiliki sifat reda ini. Tapalaki, bebuan pasukan krokodil, pasukan turbo. Bahkan kau Allah Taala memberikan jodoh nang itu reda. Diberi laki banyak sambut, sedikit sambut. Ini orang sudah musyahadah dengan sifat, mengenal sifat Tuhan. Kenapa inya Pak Bureda? Sifat Tuhan nyata. Ulun terangkan. Makanya syariat tauhidnya ada, hakikatnya begini. Lihat aku. Sebenar-benar diri Muhammad kelak. Sebenar-benar diri Muhammad. Kenapa? Karena ulangi lagi, karena hakikat manusia itu bukan jasmani, bukan tubuh, tetapi rohani. Namun rohani dan jasmani itu esa, lalu ngarannya roh jasmani. Nah orang yang bertubuh roh itu bertubuh Muhammad. Oleh sebab itu Pak Bu, sebenarnya kita ini diri Muhammad. Sampai situ paham? Karena kita bertubuh Muhammad, hakikatnya adalah roh. Sampai situ paham? Enggak situ. Di kepala ini jangan banyak dunia, apalagi di hati jangan. Ayo begawi cari duit banyak-banyak, ini jangan. Pian tahu neraka? Di mana neraka? Surga mana surga? Sudah nyata, pikiran tenang, hati lapang, surga. Coba pian masuki dunia. Ulun bapak diri jangan direspon, kemana-mana tuh, layok. Neraka. Masuk surga neraka. Jadi mau hendak bicara surga nyata, bukan lagi gaib. Jelas? Siapa Pin? Pikirannya hilang kepalanya. Jangannya dituang ukuran lo, besok dipecah ya.
Jadi jangan meletakkan dunia di dalam hati. Mau letakkan dunia itu di luar aja, karena tempatnya di luar. Gigi emas di luar, ya kan Bu? Giwang di luar, kalung di luar, utas di luar, ya kan? Apa lagi? Galang jam di luar, galang tang batis di luar, apa lagi? Sambatihah di luar beritaan, jangan di hati, ngalih. Itu perlu latihan biar supaya pikiran tenang, hati senang, pikiran nyaman, batin lapang. Biar aja berundun amas, gak ada masalahnya di luar. Mau sudah tak hati, bah biar kacau. Nah tuh ulun gak ada kompak tuh masing-masing biar mencabut durinya tuh. Sekarang hakikat diri kita adalah rohani, bukan jasmani. Ketika kita menyatakan kita ini bertubuh rohani, maka otomatis kita bertubuh Muhammad. Ngarannya bertubuh rohani itu tahulah, rohani itu ya sifat 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini sifat kada? Sifat kada? Sifat. Nah, yang 7 inilah rohani. Rohani itu ada lain tubuh Muhammad. Berarti tubuh Muhammad itu laisa, kada kau diumpamakan. Sekarang pian tahu jangan bakaku Muhammad. Muhammad itu laisa. Inya rupa roh, jelas? Rupa roh. Dia goib, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi nyata dirasa. Jelas kan? Nah, hanya masuk. Yang kada dikosongi lu dunianya. Hawa. Songi dunianya. Kendi apa aja mau riget lagi. Hawa masuk. Ini ilmu Tuhan. Mau masalah pikir, sambil nangarain kau aja tentang wudhu, tentang sembahyang, kau aja menang ini rawa. Mau riget hati rawa. Dah kan? Nah sekarang lihat. Nah belum berdiri pian iliat nang saya komoloninya tamsilnya kau ada pian juga dan semesta. Pahamlah? Diri kita, tubuh kita nih kada lain kelakuan Muhammad. Karena kita tadi bertubuh Muhammad. Jadi tubuh kita ini kelakuan Muhammad. Ikuti terus. Rahasia Allah tuh kan, bukan diri Allah atau zat Allah tuh kada lain rahasia Muhammad. Belum ulang lagi supaya kau memakai. Bila pian kau memakai nang ini rajaki berdatangan. Pak gue mudarat dihindarkan lawan kulik selamat. Nih tadi tubuh kita atau jasad kita ini kada lain kelakuan Muhammad. Ingat, bila sudah kepada Muhammad itu nang 7 tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama nambah kelakuan pada tubuh ini ya Muhammad. Nang 7 sifat tadi, paham? Nah, sudah terpakai ini. Sekarang zat Allah tuh kada lain rahasia Muhammad. Zat Allah tuh kada lain rahasia Muhammad. Siapa tadi Muhammad? Rohani, yakni sifat 7. Nang 7 sifat ini yang dikatakan rohani, 7 sifat mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Yaitu rohani yang kada lain tubuh Muhammad. Ini kada lain zatnya Allah. Apa maksudnya zatnya Allah? Kada lain terbit dari nur Tuhan. Nur inilah yang dikatakan zat Allah atau nur Tuhan. Itu adalah rahasia Muhammad dalam rupa rohani yang bersifat 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sekarang ulun himpun berita
rahasia Muhammad itu tidak lain diri insan. Himpun, kada paham lah kebanyakan dunia. Jangan tersinggung, jujur. Yang murah banyak, yang termurah hanya di Shopee. Gratis ongkir lagi. Shopee 11 Pixel. Tak kawai kan? Tak kawai. Bila hendak ini ilmu batin harus bersih. Nah, jangan ada najis. Jadi kesimpulannya jat Allah dan rahasia Muhammad itu kata lain rahasia insan. Kenapa? Jat Allah yakni nur Tuhan, menjadi ruh yang kata lain tubuh Muhammad yang kata lain rahasia Muhammad. Sedangkan rahasia apa? Jat Tuhan yang nur Tuhan jadi ruh bagalan nur Muhammad. Lalu mesra lawan kita lenang dikatakan nur Tuhan dan nur Muhammad. Nur Tuhan jadi ruh kita, nur Muhammad jadi jasad kita. Kita namanya pun di sini maaf, jangan keluar bicaranya lah. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik, diampuni orang dosa. Muhammad hukumnya maksum loh, dosa dulu sekarang akan datang ini nang dipadakan Muhammad maksum, lain nang Muhammad bejasad. Jelas kan? Lain nang ada dosa bersih. Nah itu nang Muhammad maksum ada pada diri, maka kita dengan sendirinya pun suci. Suci. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik. Nah, pemakaian pun orang karena sudah memandang sifat jalannya pun orang. Nah ini hanya kawaredo ya Allah fil qalil wal kasir, reda lawan Allah Ta'ala nang dapat sedikit kan, nang dapat banyak kan, nang kalimat terakhir jalannya nampak. Untuk malam ini luncurkan yang 5 nih ya. Biar memakai ini sambil dipakai. Karena bilanya hamuk-hamuk berarti kada kawa ma'rifat. Bini terlambat menyurungi banyu, kasihannya mau ulangan dibalik. Bertasawuf hari-hari ke pengajian. Kenapa dibalik? Berarti biar memandang makhluk. Dan berarti kita nih esmosi, setan, esmosi. Berarti setan. Maka belajar paling kada benar sabar. Terlambat bini sinya sibuk juga. Maaf aja malah ulun minta reda. Selama ulun bisa bagawian bola banyu dan semuanya ulun gak bisa orang. Tahu nih ulun kecuali ulun kena kawan. Lu nak minum napa lu boleh soal. Tamu datang lu pulang kan. Supaya bini jangan lapar. Ada pian suruh, nang ini belum tuntung suruh pulang. Buka dalam tarik Nabi lawan bini selama Nabi kawa menggawi, Nabi gawi seorang. Badep jangan tasawufnya aja tahu. Kada kau makai pin ilmunya aja memakai dakwah. Ulun kada malapahi bini supaya bini diranjang aja. Jujur. Artinya kan kada lapar lagi. Ini kena alasan capek ya nah ya haluhan. Nya supaya kada uyuh. Ulun tamu-tamu siapa nak bertamu mun kawa ulun boleh sok ulun ulakan, ulun surungi, ulun siapakan. Bila pian berjanji ulun sekian jamnya baru pian datang siap dah. Kadang nyuruh bini pian dimamai bini menyangit. Makrifat di mana? Berarti kada kawa lagi memakai ilmunya sudah bujur tapi pian tak mau memakai. Kenapa? Batin masih kotor. Nah, jadi bagaimana? Pahamlah? Ayo redo-redo. Nyamannya belaki aku nih, tinggal buka
maksudku bukan ketudung bisa ya kok ngaut nasi. Kenapa lah? Nah, nang kalimat orang pinandu, orang maaflah minta reda. Karena orang makrifat itu terbukti pada af'al, kelakuan. Pahamlah? Karena tasawuf itu adab, terbukti kena pada adab, membuktikan bahwanya kenal. Nah, dia di mana buktinya? Bukan berarti pian melakukan ingin membuktikan lawan makhluk, ada. Inya dengan sendirinya Tuhan menjalankan. Paham? Jangan juga pian nak minta nilai. No, orang kita sote ini ujung. Ulun bahasa sapu kadang-kadang ada tamu mana aja guru, ada tamu nanti tamu nih guru. Hanya tamu ngaran aja. Bahasa sapu dikiranya hadam guru. Wah, baju-baju kaos, bahasa warna ini aja. Cari siapa aja ulang cari guru ada aja. Makan ada aja. Itu. Ada matiku. Mikir tahun ini. Jangan tahun kita ada aja nih. Ada aja. Masih padahal aja. Ini bujur lu kesannya bujur. Swear. Pian cari guru kajulun tinggi. Ayo naik dulu pegang dulu padahal. Suruh ngebain. Beganti lu tetapi baju atau ada be anu nang aja padahal kan guru cepat apa ngarenya ada apa aku nyuri kamu cepat aku nunggu itu padahal aku ini biar cari guru kalau ulun bang ikut kan percaya ada percaya ikut banyak ada percaya ikut ulun ini potongan kado guru kan iya tuh ada percaya juga makanya ulun ini ulun nang pian cari ngarannya nang pian sambat ya ulun hanya melihat di gambar sudah mau minta maaf makanya tak kenal maka pinandui dulu inggih. Nah, yang kalimat jadi mudah-mudahan kau makan yang kalimat terakhir untuk sementara berkaitan sifat napa yarju kembali yarju ilallah kembali lawan Tuhan bisarair wa dharair menghadap lawan Tuhan saat gembira kah saat sedih kah pian saat lapang kah saat sempit kah saat duit ada kah saat duit kadada kah saat sehat kah saat sakit kah istiqomah beribadah. Kita ini kadang-kadang limbah sakitnya aja lawan Tuhan lah bilanya sudah pinang kata paising duitan wah rajin betes nya sudah pinang banyak duit mabuk janda. Nah sidin madakan apa yarji'u ilallah bisarair wa dharair saat di rumah kekurangan kan tetap aja nonton dirikan sholat. Nah, bagi orang yang melihat sifat Tuhan, hatinya selalu lahumul busra dalam Quran. Lahumul busra, batinnya tuh gembira fil hayati dunia fil akhirah. Dunia akhir selalu gembira. Kenapa? Karena sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan. Kenapa? Karena sifat Tuhan tajalli nampak pada dirinya. Belum ambilan. Di sini kenyataan. Kita belajar di tauhid sifat ada berapa? 20 lah. Nah, untuk sementara supaya kayak banyak ada gembira sifat Tuhan ada pada dirinya. Lalu inya mengatakan la ilaha illallah. Pian tahu la ilaha illallah itu dimasuki sifat 20. La itu rahasia Muhammad. La menjadi rahasia Muhammad masuk 5 sifat dari yang 20. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi. Kayak banyak ada gembira melihat Tuhan melalui rahasia Muhammad. Kalimatnya la ilaha. Ilahan yang ini menjadi nyawa Muhammad, masuk padanya 6 sifat dari 20.
sifat itu nyawa Muhammad masuk pada kalimat ilaha. Kita ini kan tubuh Muhammad kalau ilah menjadi hati Muhammad, masuk pada sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, 4 aja. Allah menjadi tubuh Muhammad, masuk pada sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyat, pas 20. Makanya ketularan lawan wali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallahnya itu ya Muhammad merupakan insan. Bukan berarti setelah kita kenal lalu kita mengaku Muhammad lalu kita jadi Allah. Pada inilah majharnya. Makanya hati-hati lawan orang soleh. Kalau pian hendak disayangi Allah, dekat dengan Allah, sayangi dan dekati orang soleh. Karenanya bisa mendekatakan dan menyampaikan pian lawan Tuhan. Tetapi bila pian menaruh rasa benci, tidak suka, apalagi memusuhi, baik jauh benar rahmatnya, jauh. Ulun bongkar aja deh. Di tengah malam, 1 tengah malam, bulan yang lewat. Ya ulun kan senang kalau malam-malam itu sendiri. Jadi selama tidak tidur ulun merokok ya. Makanya itu ulun rokok harus banyak. Nah karena rokok ulun harus banyak, nah paham kelebihan? Ada Jepang. Jadi ulun baik-baik bilanya tengah malam tuh jarang buri. Jadi bilanya ulun kadang buri itu merokok terus dan sering dapat. Jadi salah satu yang ulun dapatkan malam itu apa? Surga tuh hanya dipenuhi. Jadi yang terbanyak lah ujuran. Surga itu yang terbanyak dipenuhi oleh juriat Rasulullah dan orang soleh. Amun kita kada masuk nang 2 ini di apa? Kumpuli aja di tempat orang soleh, niscaya kita masuk golongan mereka di dalam surga. Amin. 2 aja. Juriat Rasulullah nang paling banyak lawan orang soleh. Mun pian nang membenci nang 2 ini di apa? Haram surga, haram. Jadi orang-orang nang kada tujuh orang soleh haram, apalagi memusuhi Habib, haram. 2 nih ya. Nah mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita termasuk golongan orang nang diradai kumpul dengan mereka di dalam surga. Amin. Nah mungkin untuk malam ini belum cukupkan di situ dulu. Insya Allah setengah bulan yang akan datang kita masih membicarakan perkara wahdaniyatus sifat, yakni mengesahkan sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.